Hai guys, kembali lagi dengan channel saya. Hari ini saya mau masak ikan bakar pakai ikan cincaro. Mari kita masak, ayo mulai. Pertama-tama kita siapkan dulu bumbunya. Bumbunya di sini saya beli jadi ya guys, di pajak beli 10.000, satu bungkusnya itu 5.000, jadi 10.000 dibagi dua. Mau kita letakkan dulu di mangkok ya guys. Ini bumbunya yang sudah kita tuang tadi guys. Ini dua bungkus tadi saya masukkan sekaligus. Gimana menurut kalian? Kurang merah sih menurut saya, kurang cabai. Cuman saya di sini mager ngeblender cabai, jadi ya udah nggak apa-apa. Nanti pedasnya dari sambal kecapnya aja guys. Kita aduk-aduk dulu ya sampai merata dia, tercampur merata. Dan ini ikan cincaronya guys, agak lumayan besar nggak sih, ukurannya sedang gitu. Di sini saya beli sekitar 2 kiloan lebih. 1 kilonya itu harga saya beli kemarin 26, sekitaran segitu, 26.000 guys. Dan setelah itu kita bersihkan ya guys sisi dalam ikan cincaronya, insangnya dan pupnya saja. Agak lumayan susah ini. Maaf ya guys, saat membersihkan pupnya nggak ke-record. Dan ini sudah saya bersihkan semuanya. Dan ini saya dapat telur ikannya guys, paling favorit saya. Kalian ada yang suka telur ikan nggak? Kalau dapat yang telur ikan, mending kalian buang atau kalian goreng? Kalau saya mending digoreng sih, kalau dibuang sayang kali tahu. Enak ini, jackpot tahu. Kalian suka nggak sih? Saya sangat suka. Dan juga saya masak nasi. Sini beras saya beli sekitar 2 kilo lebih, 1 kilonya 15.000 guys. Dan jangan lupa kita cuci ya guys sampai berulang kali, sampai menurut kalian itu sudah bersih berasnya, baru kita masak. Di sini juga lalu ada pembumbuan untuk buat sambal kecapnya guys. Bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Saya sengaja bawang putihnya itu saya banyakkan, mau saya kupas dulu ya. Nah inilah hasilnya tadi, bawang merah, bawang putih, cabai yang sudah saya kupas dan sudah saya cuci. Agak berair juga ini mata ini ngupas bawang merahnya guys. Kayak mana triknya supaya tidak nangis saat ngupas bawang merah? Ada punya triknya nggak? Ini beras yang sudah kita cuci tadi mau saya masak tidak di rice cooker karena tidak muat guys, karena saya masak sekaligus 2 kilo. Jadi pertama-tama di wajan dulu, diletakkan sampai agak set gitu, jangan sampai set, bolak-balik dilihat dulu, jangan sampai gosong bawahnya. Jadi sesekali diaduk ya guys. Jangan lupa yang bumbu beli jadi tadi kita dipajak, jangan lupa tambahkan roiko, sedikit garam dan lada supaya kayak ada rasanya. Dicicip-cicip juga ya karena tadi anyep saya rasa. Sudah rata bumbunya, saatnya kita masukin ke dalam ikan. Ini jangan terlalu banyak, ini saya kayaknya agak kebanyakan dikit. Sampai merata semua ikan kita apain kayak gitu ya guys. Ini sudah saya ratakan ke semua ikan dan kita susun di tempat alat panggangnya ya guys. Nasi yang kita masak di kuali tadi ini kan sudah setengah matang, saatnya kita pindahkan ke tempat alat kukusnya ya Jadi inilah tahap terakhir masak nasi kalau di kuali, caranya begini kita pindahkan secara perlahan. Dan jangan lupa kita buat bara apinya. Di sini saya pakai arang karena lebih murah, batok kelapa sekilonya mahal ya. Saatnya kita manggang ikan. Setelah bara apinya tadi sudah agak padam, saatnya kita masukin ikan panggang tadi. Ini agak salah posisi bentar, saya kita boleh lagi. Ini berposisi yang betul kan, baru cantik dia posisinya. Jangan lupa ya kita olesin dulu bagian atasnya ini pakai bumbu tadi. Aturan pakai kuas, salahnya saya tidak ada kuas, jadi pakai sendok aja lah kalau pakai kuas dia lebih merata nggak sih, ini kayak jadi bertumpuk-tumpuk jadinya bumbunya. Aturan pun ikannya itu di atasnya itu diiris-iris nggak sih biar bumbunya lebih meresap gitu kan. Cuman saya nggak dikasih mengiris, kalau menurut saya sih lebih bagus diiris. Dan jangan lupa dikipas-kipasin ya biar bara apinya itu agak menyala dikit-dikit. Setelah kita tunggu beberapa menit, jangan lupa lah dibalik ikannya jangan sampai kegosongan. Menurut saya ini kayaknya pas nggak sih matangnya, jadi nggak pala gosong. Tapi jangan lupa kita kasih bumbu lagi biar atas bawahnya itu berbumbu ya kan, berasa. Di sini karena pakai sendok makanya agak ketebelan bumbunya. Nah jangan lupa kita cek nasi yang kita kukus tadi Nah sudah matang kan, tadi pakai api kecil ya kalau tidak ditengah wah aja bah.
Tidak jadi nasi kita tadi. Wih, sayang kali ya 2 kilo masak ya kan, kok nggak jadi. Cabai, bawang merah, bawang putih tadi mau kita chopper ya weh. Tadi saya lupa kerikot pas pertama kali, jadi setengahnya lah ini hasil choppernya weh, agak kasar. Mau saya lebih halusnya lagi, karena ini masih agak kasar kali kan. Mau saya chopper lagi ya weh, bentar. Ini hasil choppernya weh, cantik nggak menurut kalian? Saya pun choppernya itu separuh-separuh, nggak bisa semua sekaligus, karena tempatnya nggak pernah besar ini blender choppernya weh. Inilah hasilnya weh, cantik kan. Kan tipe buat sambal kecapnya itu cabai, bawang merah, bawang putihnya itu diiris-iris atau dicopot atau di blender halus weh. Ketik di komentar ya weh, berbagi pengalaman kita ya kan. Nah, ini wajahnya habis dicuci, jadi kita satkan dulu airnya. Setelah sudah sat airnya, baru kita tambahkan minyak untuk menumis apa weh, numis apa? Numis ya cabai bawang merah tadi lah yang kita chopper tadi. Kita tunggu sampai panas ya kan dulu minyaknya. Oh iya weh, maaf ya weh, saat tadi menambahkan cabenya, menumisnya nggak kerikot saya pula lah weh. Jadi kerikotnya pas kita menambahkan penyedap rasanya lah ini. Maaf ya weh, kita tambahkan Royco ini sesuai selera. Dan juga kita tambahkan saus tiram, itulah bumbu andalan saya ya kan. Ini ala-ala saya ya, bumbu sambal kecapnya. Tambahkan saus tiramnya itu 1 bungkus saja weh. Dan juga tambahkanlah kunci utama kita ini apa? Kecap lah, jangan lupa, inilah kunci utamanya ya kan, namanya aja sambal kecap, nggak mungkin tanpa kecap. Itu bukan sambal kecap namanya ya kan weh. Kita buat setengah bungkus aja lah ini. Saya pakai yang kecap berapa mili? Kalau nggak 700 mili atau 600 mili lebih gitu. Setelah bumbu-bumbu penyedap rasanya sudah kita campurkan, jangan lupa lah kita aduk sampai rata weh. Nah, ini sudah matang ini cabenya. Ini kita matikan ya kompornya, kayaknya udahan. Nah, ngiler nggak kan ini rasa? Nah, udah cocok belum sambal kecapku nih weh? Enak kan weh? Ini sambal kecap saya ini dominannya ke bawang putih lebih banyak weh. Karena saya lebih suka bawang putih, kenapa gitu ya? Nah ya weh, sambal kecap kita sudah jadi dan ikan bakar kita pun sudah matang kan weh. Sampai di sini dulu ya weh video vlog Naivala kita hari ini. Mohon maaf dah saya ada salah, bila ada saran dan kritik ketik di komentar ya. Tonton terus next video saya, dukung terus saya. Terima kasih, dadah.